Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sebentar. Oke. Hari ini kita kuliah. Sebentar, saya mau cek dengan absensi ya. Kok aku kayaknya belum ada tugas. Sebentar, saya sudah bikin. Ini berapa sih? Berapa siswa sih satu kelas ini 14 ya? Bentar. Jadwal. Aku pakai laptop ini. Di satu tempat ini saya pakai laptop. Quality di absensi. Maaf terlambat. Ya, Bu. Terlambat. Oke, satu kelas ini ada 19. Ini ada 17. Mbak Rosalin sudah bikin grup ya? Bikin kelompok enggak? Satu kelompok 2 orang, sudah belum? Oh, belum, Bu. Belum. Kemarin belum ada informasi itu, Bu. Oke, nggak apa-apa. Ya. Berarti nanti kita bikin, Bu. Ya. Jadi hari ini bikin kelompok, satu kelompok 2 orang. Jadi kan di sini ada 19. 19 dibagi 2 ada 8 ya. 8 sisa 1. Nah, minta tolong dicatatkan Mbak Elin. Diisi lagi, di sini ada ya, quality. Absensi bagus. Oh. Oke, Mbak Elin minta tolong dituliskan. Ini Rosalin kan namanya kan? Iya, Bu. Kamu dipanggil Rosa apa Elin? Oh, Rosa aja nggak apa-apa, Bu. Oke. Terus saya tolong dituliskan yang pertama itu tantangan dan peluang produktivitas dan kualitas. 1. Terus yang kedua 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 SPC, 4, 5 teknik, 6 strategi, 6 strategi, terus 7 teknik, 8 Oke, tidak apa-apa. Nanti ditulis di grup juga ya, Mbak Rosa ya. 1, oke, nomor 1 tantangan dan peluang produktivitas dan kualitas. Yang kedua pengukuran produktivitas. Jadiin satu dengan yang
kedua ini tadi. Jadi keterkaitan antara produktivitas dan kualitas serta pengukurannya. Gitu aja deh. Saya ulang. Ya, Bu. Keterkaitan produktivitas dan kualitas serta pengukurannya. Terus. Berarti bukan tantangan peluang ya, Bu? Oh, yang tantangan peluang nanti nomor 1. Tantangan peluang tadi nomor 1. Yang nomor 2 itu keterkaitan produktivitas dan kualitas serta pengukuran. Oke, yang ketiga statistik proses kontrol. Yang ketiga statistik proses kontrol. Nah, statistik proses kontrol itu nanti terkaitannya dengan kontrol chart itu nanti. Terus yang keempat ya sekarang ya. Iya, Bu. Yang keempat, teknik penyelesaian masalah kualitas. Yang kelima ya. Ya, 5. Nah, yang kelima, quality improvement strategi. Quality improvement strategi. Jadi strategi meningkatkan kualitas. Boleh dikaitkan dengan dampak terhadap produktivitas. Strategi quality improvement yang memberikan dampak pada produktivitas. Itu yang kelima ya Mbak Rosa ya? Iya. Dan sekarang yang 6. Teknik memperbaiki produktivitas dan kualitas. 5 ya. Sekarang 6. Sekarang udah 6, Bu, tadi, Bu. Tadi 6, sorry. 6 berarti yang ketujuh. 7 itu tadi terkaitnya dengan kepuasan konsumen. Kepuasan konsumen atau pelanggan atas kualitas. Nah, kualitas ini tidak hanya di kualitas produk akhir, tapi tolong ditekankan pada proses kepuasan konsumen atas kepuasan konsumen atau pelanggan. Itu aja deh, kepuasan konsumen atau pelanggan. Nanti sebetulnya keterkaitan dengan proses produksi yang terlihat kan. Kepuasan konsumen dan pelanggan atas kualitas produk. Gitu aja deh. Atas kualitas, sorry. Kepuasan konsumen atau pelanggan atas kualitas produk. Nanti hasilkannya yang terakhir ya. Udah itu yang ke-8. Sekarang ke-8. Oh, sekarang ke-8. Makasih. Sekarang ke-8. Penghargaan kualitas. Penghargaan kualitas. Penghargaan kualitas dan persaingan. Oke, cukup 8, berarti nanti ada 1 orang yang masuk dalam kelompok. Jadi ada 1 kelompok yang isinya 3 orang maksudnya. Oke. Itu nanti saya meminta tugas kelompok ya. Tugas kelompok ini adalah saya meminta
untuk membuat materi terkait dengan topik tersebut. Bikin materi terkait dengan topik tersebut. Kemudian, jadi bikin versi Word-nya dan PPT-nya. Versi Word dan PPT. Berikutnya, dari materi tersebut, ada case-nya, ada studi kasusnya. Ada apa, Bu? Ada studi kasusnya. Oke. Dan ada minimal 2 rujukan jurnal. Oke, gitu ya. Dilakukan kelompok. Terus nanti selesainya, sekarang pertemuan keempat ya. Dikumpulkan itu di pertemuan ke 4, 5, 6, 7. Ya, dikumpulkan di pertemuan yang ke-7. Nanti mulai pertemuan ke-8 itu sudah presentasi kelompok plus materi tambahan dari saya. Oke, setidaknya nanti ada 2, siap tatap muka nanti ada 2 kelompok. 2 berarti kan ada 4 kali pertemuan kan, 8, 9, 10, 11. Nah, boleh. Berikutnya nanti tinggal ada diskusi atau misalnya kalau misalnya ada off salah satu pertemuan yang off berarti kan nanti harapannya di 8, 9, 10, 11, 12 maksimal sampai 13 itu selesai presentasi. Durasi interval antara 8 sampai 13 itu masa presentasi, sharing, diskusi. Tuh. Itu untuk saya mengambil penilaian dari kegiatan tugas ini, ada penilaian individu dan ada penilaian kelompok. Oke. Nah, ini terkait dengan terutama nanti saya tekankan di situ untuk di TB2. Sedangkan TB1, insya Allah saya akan ngasih soal dan pembahasan, terus soal pembahasan, terus ada rujukan minimal 1 jurnal. Nah, ini yang akan saya bikin di pertemuan ini sampai setidaknya ada 10 hari lah untuk penyelesaian TB1. Perkiraan saya gitu. Ya, mudah-mudahan dengan spare waktu tersebut mudah-mudahan tidak memberatkan. Oke. Terkait dengan tugas tersebut, kira-kira adakah yang mau ditanyakan? Berapa halaman, Bu, tiap materi? Atau PPT-nya maksimal berapa slide? PPT itu perkiraannya nanti Anda punya kesempatan presentasi antara 15 dan maksimal 20 menit. Dah, tinggal dipersiapkan, diperkirakan sendirilah. Mau berapa halamannya. Yang jelas untuk presentasi antara 15 sampai 20, habis itu ada diskusi. Nah, diskusi kurang lebihnya antara 15 sampai 10 sehingga satu kelompok harapannya memakan waktu 30 menit plus minusnya. Ya, gitu. Sedangkan untuk Word-nya saya mencari apa sih? Bu Ima. Ya. Ini yang 88-nya kita pecahkan, kita tulis semua atau pilih salah satu atau gimana, Bu? Kok kurang jelas ya? Yang kan ada 8 tuh, Bu. Oh ya. Materi. Itu kita ada 8 materi, apa kita pilih salah satu, apa semuanya kita bahas? Satu kelompok, satu materi. Materi. Nanti ditaruh di
nanti ditaruh di WA Group, sehingga siapa yang mengambil tema 1, tema 2, tema 3, jadi 8-8-nya itu akan terbahas oleh 8 kelompok begitu. Oke, mungkin yang perlu dibicarakan metode apa pembagian materinya, apa mau milih atau mau acak gitu ya, Bu Ima ya. Silahkan dibicarakan sendiri dalam kelas. Saya tidak menunjuk. Jadi silakan Anda punya kelompok. Saya bergandengan dengan siapa membahas topik 1 atau topik 2. Nah, nanti taruh di grup. Nanti yang nggak apa ya, yang dapat duluan mungkin terserah ya, mungkin duluan bisa milih, terserah aja. Silakan dibicarakan dalam grup ya. Saya tidak menunjuk. Silakan lakukan secara demokratis di ruang kelas ini. Oke? Oke, siap Bu. Bu, mau tanya Bu, yang tugas itu yang barusan kita bicarain atau masih ada lagi yang TB1 yang dimaksud? Ya, itu TB2 yang dibicarakan di yang itu persiapan untuk TB2, yang untuk presentasi itu untuk TB2. Jadi Oh, ini TB2 ya. TB2 itu tugas besar 2 itu saya akan memberikan tugas yang materi tadi untuk bikin PowerPoint dan Word-nya, kemudian dipresentasikan, nanti ada penilaian kelompok dan ada penilaian individu dalam presentasi. Oke, sip Bu. TB2 ya ini ya? Ya, ini TB2. Nah, TB1, insya Allah siang hari ini akan saya upload. Pokoknya hari ini deh, terserah di jam berapa. Nah, ini rencananya saya akan memberikan kesempatan untuk menyelesaikan TB1 ini dalam waktu 10 hari. Dari hari ini. Rencana saya adalah latihan mengerjakan statistik proses kontrol hari ini sama yang kemarin mungkin ada sedikit membahas. Saya akan meminta Anda melihat, mengamati salah satu produk yang ada di pasaran, misalnya produk apa saja, terus Anda melihat pada kualitasnya. Nah, itu yang saya rencanakan untuk di TB1. Oke? Ya, Bu. Ada lagi kah? Bu Ima, Yo. untuk di sini kan menggunakan jurnal ya Bu ya sebagai dasarnya. Jurnalnya ini ada, apakah harus jurnal internasional atau jurnal nasional aja, atau ada batasan tahunnya enggak? Ya, monggo silahkan. Mau jurnal internasional atau mau jurnal nasional. Saya berharap kalau ke jurnal nasional, coba dilihat di jurnal yang punya standarnya itu di Sinta 3 atau Sinta 2 deh. Pokoknya ada Sinta, terserah Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, boleh. Jurnal nasional yang berreputasi. Karena nanti pada saat Anda menuliskan disertasi, menulis tesis itu nanti akan rujukannya seperti itu. Harapannya jurnal-jurnal yang punya reputasi atau punya indeks. Ya, jadi sudah terlatih untuk mengarah ke sana. Syukur-syukur kalau topik Anda terkait dengan tesis barangkali. Nah, nanti di supply chain nanti saya juga tugasnya hampir sama seperti itu juga. Jadi fokusnya kalau misalnya Anda mau menulis tesis nantinya itu sudah punya gambaran jurnal yang akan diambil. Sudah terbiasa lah gitu. Ya. Cuman ini kan karena latihan paling saya hanya meminta 1 atau 2 jurnal gitu. Kalau sudah tesis kan udah harus berapa itu? Harus minimal 15 kan untuk jurnal internasional, 15 jurnal nasional. Di S1 aja juga seperti itu di Mercubuana. Jadi sekarang latihan cuman cukup saya minta untuk 2 saja sebagai rujukannya, sebagai satu latihan. Nah, nanti bisa didiskusikan kan dengan berdua, didiskusikan berdua itu. Jadi kira-kira seperti apa, baiknya seperti apa gitu.
Oke, Oke, ada lagi kah? Saya berpikir pokoknya bikin tugas ini harapan saya pokoknya tidak memberatkan tapi bermanfaat gitu loh. Itu aja yang pikiran saya. Kira-kira dengan tugas seperti itu Anda punya komentar apa? Berat Ya, Bu. kan? Kebetulan ini Bu, Ya. Bu kalau misal yang tuh TB1 Bu, kalau produknya produk sendiri gimana? Boleh nggak Bu? Boleh. Boleh. Anda punya produk sendiri. Boleh. Siapa yang di sini punya perusahaan sendiri atau Anda punya kewenangan dalam decision maker atas produk tersebut. Ada nggak di ruangan ini? Kalau saya jasa Bu, cuma jasa konsultan Bu. Oh, jasa konsultan. Terus Bu, kalau ini produknya udah mesti launching atau gimana Bu? Yang TP1. Loh, kalau seandainya belum launching emang bisa dinilai kualitasnya. Ya, berarti memang kepada kualitas ya Bu. Iya. Nggak boleh berkaitan yang lain. Kalau misalnya belum launching nanti kan belum bisa dinilai ke ininya, ke Iya. kualitasnya kan. Mm-mm. Itu aja sih pikiran saya. Oke. Sip. Aku tidak diagram. Saya adanya kok yang ini ya. Udah deh, ini aja dulu deh. Nanti kita bicarakan bersama untuk yang lain-lainnya deh. Oh ya, bentar Kalau ya. yang TB1, template dan lainnya ada nggak sih Bu? Suara Ibu nggak keluar. Di mute. Sebentar. Untuk TB1 masalah template enggak ada. Saya enggak ngasih template. Besar aja nggak baku, yang penting Anda udah bisa menyelesaikan itu terus kumpulkan di pos. Bu, berarti TB1 jumlah halamannya bebas ya? Bebas, karena kan mengerjakan ada soal toh. Jadi TB1 itu saya Nanti Bu kasih soal. ya, jadi yang TB1 itu soal secara konsep, terus ada case, terus ada soal, insya Allah nanti ada soal hitungan. Mungkin ada 3 itu. Itu rencana saya seperti itu karena belum saya upload kan, belum saya bikin secara baku, tapi saya sudah punya gambaran itu yang sebelumnya cuma soal aja, terus ini saya kasih tambahan gitu. Oke, saya sekarang mau tak masuk ke POST sama absensi. Sebentar, posnya mana ya? Sih.